kebutuhan atau diagnosing needs. Diagnosis kebutuhan adalah proses ketika guru mengidentifikasi kemampuan awal, kesulitan, serta kebutuhan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Di mana tujuannya di sini adalah supaya guru mengetahui apa yang perlu diperbaiki, dipelajari ulang, atau diperkuat sehingga pembelajaran sesuai kondisi nyata siswa. Nah, di sini ada ciri diagnosis yang baik. Yang pertama itu berbasis data. Artinya diagnosis itu tidak boleh berdasarkan perkiraan atau asumsi guru. Jadi guru harus menggunakan data nyata seperti nilai, hasil observasi, atau lembar kerja siswa. Kemudian dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi diagnosis itu dilakukan di awal sebagai langkah pertama sebelum merancang tujuan dan materi. Jadi ini untuk memastikan pembelajaran itu dimulai dari kemampuan siswa yang sebenarnya. Kemudian, mengungkap kemampuan awal siswa. Diagnosing itu memberi gambaran tentang apa yang sudah siswa ketahui dan apa yang belum dipahami. Kemudian, mengidentifikasi kelemahan dan miskonsepsi. Jadi, diagnosis ini membantu menemukan konsep yang salah dipahami siswa, bagian materi yang paling sulit, serta kesalahan pola pikir siswa. Kemudian yang terakhir, menjadi dasar perencanaan pembelajaran. Jadi, dari hasil diagnosis ini akan menjadi acuan untuk membuat tujuan pembelajaran, memilih materi, menentukan metode, serta menyusun evaluasi. Jadi, tanpa diagnosis, pembelajaran itu bisa tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian contoh pelaksanaannya. Yang pertama, observasi. Misalnya guru melihat langsung bagaimana siswa berinteraksi di kelas, apakah bingung, kesulitan, atau antusias. Kemudian mengadakan tes awal atau pretest. Jadi guru memberi beberapa soal sederhana untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa sebelum materi itu diajarkan. Kemudian analisis nilai. Jadi guru bisa melihat hasil ulangan sebelumnya untuk mengetahui pola kelemahan siswa. Kemudian ada wawancara. Nah, di sini guru dapat bertanya secara langsung kepada siswa, misalnya apa yang belum dipahami atau apa yang paling sulit bagi siswa untuk dipahami. Kemudian analisis tugas. Jadi guru memeriksa hasil tugas atau latihan siswa untuk melihat bagian mana yang paling banyak mengalami atau didapatkan kesalahan. Yang kedua, merumuskan tujuan. Jadi merumuskan tujuan adalah proses menentukan kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa berdasarkan hasil diagnosis kebutuhan. Tujuan pembelajaran harus ditulis secara spesifik, terukur, dan dapat diamati, sehingga guru dapat menilai dengan jelas apakah siswa sudah mencapai tujuan tersebut atau belum. Nah, di sini ada aspek penting dalam merumuskan tujuan. Yang pertama, kompetensi dan perilaku yang dapat diamati. Nah, di sini
ada ciri konten yang baik. Nah, yang pertama itu relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi konten itu harus selaras dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian bermakna. Jadi materi yang dipilih itu harus memiliki manfaat bagi siswa, baik dalam proses belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konten yang bermakna ini akan membantu siswa mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata. Yang ketiga, sesuai tingkat kemampuan siswa. Jadi materi yang diberikan itu tidak boleh terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah juga. Jadi konten itu harus menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif siswa agar pembelajaran itu tidak membingungkan ataupun membosankan. Kemudian terstruktur. Jadi konten itu harus dapat disusun secara runtut, mulai dari yang paling dasar hingga ke konsep yang lebih kompleks. Jadi struktur ini akan memudahkan siswa mengikuti alur pembelajaran. Kemudian yang kelima, valid dan sesuai kurikulum. Jadi materi itu harus akurat serta secara ilmiah. Jadi tidak menyimpang dari kebenaran. Dan mulai dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks, sehingga siswa itu tidak merasa kewalahan. Kemudian yang kedua, logis. Jadi materi itu mengikuti urutan yang benar sesuai struktur keilmuan. Jadi konsep yang saling berkaitan harus ditempatkan berdekatan. Kemudian yang ketiga, konsisten. Jadi alur materi itu tidak berpindah-pindah secara tiba-tiba. Semua topik itu tersusun rapi mengikuti pola yang jelas. Kemudian dari umum ke khusus. Jadi mulai dari konsep dasar yang bersifat umum, kemudian menuju detail atau contoh yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir dari konkret ke abstrak. Jadi pembelajaran itu dimulai dari hal-hal yang nyata dan mudah diamati, lalu berkembang menuju konsep yang lebih abstrak.
Nah, adapun fungsi pengorganisasian konten yang pertama, mempermudah pemahaman siswa melalui alur materi yang logis. Jadi, organisasi konten itu membuat materi mengikuti alur pikiran yang runtut sehingga siswa lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, menghindari tumpang tindih dan pengulangan materi. Jadi pengorganisasian yang baik itu mencegah guru mengulang hal yang sama atau melewatkan materi yang penting. Kemudian, menghubungkan materi dasar dengan materi lanjutan secara runtut. Jadi, materi dasar yang sudah dipahami siswa menjadi pondasi kuat untuk mempelajari konsep selanjutnya. Kemudian yang terakhir, membantu guru dalam perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Jadi dengan konten yang terorganisasi, guru akan lebih mudah untuk menentukan metode, media, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yang kelima, yakni memilih pengalaman belajar atau selecting learning experience. Jadi pada tahap selecting learning experience, seorang guru memilih berbagai aktivitas yang dapat membuat siswa itu belajar secara aktif. Jadi, di mana pengalaman belajar adalah aktivitas yang sengaja dirancang oleh seorang guru agar siswanya itu tidak menerima teori saja, tetapi juga mengalami serta mempraktikkan konsepnya secara langsung. Karena aktivitas yang dipilih harus relevan dengan materi, bermakna bagi siswa, serta mampu meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sehingga proses pembelajaran di kelas itu tidak begitu pasif, dan antara guru dan siswa itu mendapatkan timbal balik antar keduanya. Kemudian yang dimana pengalaman belajar yang baik adalah pengalaman yang memberi kesempatan bagi siswa untuk melihat, melakukan, dan merasakan sendiri proses pembelajaran yang mereka jalankan. Misalnya itu apa saja sih? Jadi bisa berupa eksperimen, kegiatan field trip, analisis sampel, diskusi kelompok, simulasi, ataupun menonton video ilmiah sebagai pendukung pemahaman bagi siswa. Jadi dengan memilih aktivitas yang tepat, pembelajaran menjadi lebih menarik, aplikatif, dan tentunya lebih mudah dipahami oleh siswa-siswa kita nantinya. Baik, selanjutnya kita melangkah ke poin ke-6, yakni mengorganisir pengalaman belajar atau yang biasa disebut organizing learning experience. Jadi setelah seorang guru memilih pengalaman belajar, langkah berikutnya adalah mengorganisirnya secara berurutan, di mana tujuannya ini supaya pembelajaran berjalan secara efektif, dan siswa dapat mengikuti proses pembelajarannya dari awal sampai akhir nantinya. Dengan pengorganisasian yang sistematis ini, maka siswa mampu belajar mulai dari konsep dasar, lalu melangkah ke kegiatan praktik, hingga akhirnya siswa nantinya itu mampu bekerja secara mandiri. Jadi dalam proses ini ada beberapa prinsip penting dalam pengorganisasian. Jadi pembelajaran disusun mulai yang paling dasar menuju yang paling kompleks. Dari yang teori menuju yang aplikasi, kemudian yang terakhir itu dari kegiatan yang masih terbimbing sampai nantinya siswa mampu bekerja secara mandiri. Jadi contoh urutannya itu apa sih? Jadi contohnya itu kegiatan diawali dengan konsep dasar. Lalu siswa menonton video pendukung untuk memperkuat pemahamannya. Kemudian setelah itu mereka melakukan praktikum, dilanjutkan dengan diskusi kelompok, mengerjakan tugas analisis, dan menutupnya dengan presentasi. Sehingga seorang guru mampu ataupun dapat mengukur tingkat pemahaman siswanya. Jadi dengan urutan ini dapat membantu siswa memahami materi secara bertahap dan membantu membuat pembelajaran lebih terstruktur secara menyeluruh nantinya. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir dalam pengembangan kurikulum model Hidayataba yang ke-7, yakni evaluasi atau evaluation. Jadi evaluasi adalah tahap akhir untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, yang dimana tujuan ini telah diproporsikan oleh seorang guru pada awal pembelajaran, yang dirancang dari awal hingga akhir pembelajaran nantinya. Jadi pada tahap ini guru menilai ketuntasan tujuan, efektivitas pembelajaran, kualitas proses belajar, serta pemahaman siswa terhadap materi-materi yang telah diberikan mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Evaluasi ini dapat memastikan apakah proses belajar berjalan sesuai dengan harapan dan memberi gambaran tentang kemampuan siswanya secara menyeluruh.
dari proses pembelajaran yang dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran. Jadi evaluasi ini memiliki fungsi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, memperbaiki kurikulum. Mengapa memperbaiki kurikulum? Karena dengan adanya evaluasi, guru dapat mengukur apa saja yang belum tercapai dan apa saja yang perlu untuk dikembangkan ke depannya, sehingga kurikulum lebih baik untuk ke depannya lagi. Kemudian yang kedua itu memberi umpan balik untuk guru. Dan yang ketiga, menilai kemampuan siswa secara menyeluruh. Jadi seorang guru dapat memahami apa saja yang perlu dikembangkan ke depannya dan ditambah lagi untuk ke depannya. Jadi evaluasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan tes tertulis, kuis, presentasi, penilaian proyek, refleksi, dan yang terakhir itu penilaian sikap dan keterampilan oleh siswanya. Jadi dengan adanya evaluasi, guru dapat mengukur apa saja yang perlu untuk dikembangkan dan apa yang perlu untuk dirubah pada kurikulum yang ingin dirancang ke depannya ini lagi. Baik teman-teman, tidak terasa kita telah berada di penghujung materi kita pada hari ini mengenai pengembangan kurikulum model Hindataba. Jadi mulai dari awal hingga akhir langkah-langkah tersebut dapat kita simpulkan bahwa perencanaan kurikulum dimulai dengan mengenali kebutuhan siswa, lalu merumuskan tujuan yang jelas dan terukur. Kemudian setelah itu guru memilih dan mengorganisasi materi secara logis, kemudian merancang pembelajaran yang lebih bermakna, serta menyusun dari dasar hingga aplikasi. Tahap akhir adalah evaluasi untuk menilai apakah tujuan tercapai dan memberi umpan balik bagi perbaikan pembelajaran ke depannya. Jadi semua tahapan ini dapat memastikan pembelajaran lebih tepat, sasaran dan efektif untuk ke depannya lagi. Nah teman-teman, itulah tadi video yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan kurikulum model Hindataba. Semoga bermanfaat.